Bab 81. Nama untuk si kembar. Katakan, apa yang terjadi dengan istriku? Tanya Davien pada Dok. Hana. Nona hanya pingsan tuan, karena Nona baru saja mengerahkan semua tenaganya, apalagi dari semalam Nona tidak tidur, jelas itu membuatnya lemah. Jawab Dok. Hana. Apa itu akan berbahaya? Tanya Davien lagi. Tidak tuan, kita tunggu Nona sadar saja, untuk saat ini biarkan Nona istirahat. Ujar Dok. Hana. Setelah bayinya dibersihkan, mereka akan dipindahkan ke ruangan rawat. Sambung Dok. Hana lagi. 2 orang suster membawa kedua bayi yang baru lahir kepada sang papa. Tuan, silahkan diazani dulu bayinya. Ucap salah satu suster sambil menyerahkan baby boy pada Davien. Dengan tangan gemetar Davien mengambil bayinya itu, air mata dia tahan saat mengingat istri tercintanya masih terkulai lemas di atas brangkar. Meski suara yang tidak terlalu merdu, Davien mengazani putranya dengan begitu menghayati, sambil sesekali mengusap cairan bening yang mengalir di pipinya. Dan bergantian juga dengan putri kecilnya itu. Doakan mama sayang, supaya mama cepat sadar. Itulah kata yang Davien ucapkan kepada kedua anaknya selesai mengazani mereka. Davien mengsatuum kedua anaknya, lalu menyerahkan kembali kepada 2 perawat di sana. Dokter Hana keluar dari ruangan, dia pun langsung ditanyai oleh para keluarga. Dokter Hana langsung menjawab jika kedua bayi Davien dan Vera sehat dan normal. Setelah Vera dipindahkan ke dalam ruangan rawat inap, tentunya ruangan VIP, semua keluarga masuk dan melihat cucu dan juga Vera yang masih memejamkan mata. Davien duduk di sebelah sang istri langsung bangkit dan memtigaluk Nyonya Andin. Selamat ya nak, kamu sudah menjadi ayah sekarang, bahkan anakmu langsung 2. Ucap Nyonya Andin. Terima kasih Mom, dan maaf jika selama ini Davien jadi anak yang keras kepala. Ujar Davien, dia sadar betapa besar pengorbanan sang momi melahirkan dirinya. Davien pun bertukar memtigaluk Tuan Andre. Selamat ya nak, jadilah ayah yang bertanggung jawab. Celetuk Tuan Andre sambil menepuk-nepuk punggung anak semata wayangnya itu. Terima kasih Dad. Setelah itu pun Mama Rina dan Tuan Diwan bergantian memberikan selamat kepada Davien, tak terkecuali juga Franz. Sedangkan Davien sudah duduk di sebelah Vera. Dia terus menggenggam tangan Vera tanpa niat melepaskannya sedikit pun. Nyonya Andin dan Mama Rina begitu sedih melihat keadaan anak dan menantu mereka. Mama Rina sesekali menyeka air matanya, dia pun memegang sebelah tangan putri bungsunya itu. Nak, sadarlah. Lihatlah kedua anakmu begitu lucu, ucap Mama Rina dengan begitu lirih. Iya sayang, cepatlah sadar, lihatlah putrimu begitu mirip dengan dirimu sayang. Nyonya Andin pun tak kuasa menahan isak tangisnya. Para laki-laki hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Para wanita paruh baya itu kemudian mengambil cucu mereka yang sudah diletakkan dalam box di dekat Vera. Cucu oma gantengnya. Ucap Nyonya Andin yang menggendong cucu laki-laki. Iya, yang ini juga sangat cantik. Imbun Mama Rina, kedua bayi itu begitu aktif bergerak, tangannya terangkat begitu tinggi. Sepertinya dia mencari ASI sang mama. Lanjut Nyonya Andin. Lihat sayang, anak kita membutuhkanmu, cepatlah sadar. Batin Davien, dia menahan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Tak berapa lama pun, Davien merasakan pergerakan di dalam genggamannya. Buru-buru Davien melihat yang ternyata Vera menggerakkan jarinya, diikuti matanya ikut terbuka. Mom, Vera sadar, istri Davien sadar. Ucap Davien antusias. Setelah Vera kembali diperiksa oleh Dok. Hana, kini Vera langsung disuruh memberikan ASI untuk kedua bayinya.
Bayi laki-laki yang pertama diletakkan di atas dada Vera tanpa sehelai kain, dan ditutupi dengan selimut, dan bergantian dengan bayi perempuannya. Kedua bayi kembarnya begitu lincah mencari asupan mereka. Davien dan Vera dibuat gemes dengan keaktifan anak mereka. Selamat datang ke dunia anak-anak papa. Barulah sekarang Davien bersemangat. Dia kembali mengsatu kedua bayinya itu secara bergantian. Selesai memberikan ASI untuk kedua anaknya, bayi itu pun kembali digendong oleh kakek dan juga opanya. Tak kalah juga Franz, mereka bergantian menggendong bayi mungil dengan pipi gembul itu. Kini Vera duduk bersandar. Dan Davien langsung menyuapi sang istri agar Vera kembali bertenaga dan mempunyai banyak ASI untuk diberikan kepada bayi kembarnya. Kak Vero sama Intan kemana ma? Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Vera yang tidak melihat keberadaan mereka. Belum sempat mereka menjawab, suara di balik pintu mengalihkan pandangan mereka. Kami di sini Ra. Siang hari, ruangan tempat dirawat Vera dan baby twins kembali ramai. Keluarga yang sudah pulang saat pagi, kini datang kembali. Mereka bahkan tidak merasakan capek atau mengantuk sedikit pun meski semalam mereka semua tidak tidur. Kali ini ruangan VIP yang lebih luas dari ruangan biasanya lebih ramai, di mana saat ini sudah ada Aldi, Ricky, Tania dan juga Rani. Selamat bro, akhirnya kamu menjadi seorang ayah. Ucap Aldi pada Davien. Iya Vien, tidak kusangka kamu langsung jadi ayah dari 2 anak, selamat ya. Imbun Ricky yang juga mengungkapkan selamat kepada sahabat judesnya itu. Untuk apa kalian kemari? Tanya Davien yang langsung kena pukulan dari Vera. Ya elah, sudah jadi bapak-bapak masih jarang aja. Ujar Aldi yang membuat Davien naik pitam. Apa kau bilang? Bapak-bapak. Bahkan aku masih lebih tampan dari kalian. Tukas Davien tidak rela dipanggil bapak-bapak. Sudah sayang, maksud mereka tuh bapak dari anak kita. Timpal Vera meredakan kemarahan Davien. Untung rumah sakit, kalau tidak sudah kujadikan samsak tuh wajah pas-pasan kalian. Hardik Davien lagi. Selamat Yara, sudah jadi ibu nih ya. Ucap Tania mentigaluk sahabatnya itu. Terima kasih Nia, ucapkan selamat juga untuk Intan. Ujar Vera yang membuat Tania melotot dan Intan malu. Wah, Intan juga tidak mau kalah. Selamat ya, Intan. Lanjut Tania, dan bergantian dengan Rani. Kini mereka berempat mengerumuni 2 box baby twins, semua tampak gemes melihat si kembar tidur. Mulut mereka yang merah muda begitu mungil, pipi yang gembul. Davien duduk di sebelah Vera, kedua wanita paruh baya dan juga Intan duduk di sofa, kedua suami mereka juga turut duduk di sana. Franz dan Vero izin pergi bekerja, meski Vero merasa berat meninggalkan Intan yang baru saja memberikan kabar gembira untuk dirinya, namun dia tetap semangat karena untuk masa depan anak dan istrinya tercinta. Dia tahu, saat Vera pulang dari rumah sakit maka Davien akan memberikan dirinya izin untuk menemani Intan yang sedang hamil muda. Nyonya Andin sedang memotong buah untuk menantu keduanya. Seperti kalian duga, jika Intan saat ini sedang berbadan 2. Kebahagiaan keluarga Wilmar bertambah saat mendengar kabar tersebut. Intan dinyatakan hamil hampir memasuki 3 minggu. Gemes banget sih dia. Kamu makan apa saat mengandung mereka, Ra? Tanya Tania merasa ingin mencubit pipi gembul baby boy. Vera tersenyum, semuanya aku makan, jika itu makanan tidak ada yang aku lewatkan. Ujar Vera membuat Tania dan Rani tercengang. Sedangkan Davien hanya tersenyum simpul, dia masih bisa membayangkan porsi makanan Vera menjadi 2 kali lipat. Tante, aku boleh ya menggendong mereka? Pinta Rani kepada Nyonya Andin dan Mama Rina. Boleh, gendong saja. Jawab Mama Rina.
Tapi Rani tidak bisa ambil dari dalam box tan. Hehe. Ucap Rani lagi sambil cengengesan. Mama Rina bangun sambil menggeleng, mengambil baby boy untuk Rina. Tante, Tania juga mau gendong. Pinta Tania dengan antusias. Mama Rina pun mengambil baby girl untuk Tania, merek begitu senang menggendong dua bayi gembul itu. Sepertinya mereka juga sudah tidak sabar pengen punya bayi. Ucap Tuan Andre menggoda Rani dan Tania. Ah om, tahu aja. Jawab Tania tanpa malu membuat semua orang tertawa. Aldi, itu kode keras untukmu, Aldi. Lanjut Tuan Andre. Insya Allah secepatnya om. Sambung Aldi yang kini membuat Tania malu dan juga senang. Aldi pun mengeluarkan ponselnya diam-diam mengambil gambar sang kekasih yang sedang menggendong baby girls Davien dan Vera. Ricky yang melihatnya pun tidak mau kalah, dia pun ikut mengambil gambar sang kekasih. Setelah beberapa saat mengambil si kembar, mereka pun terbangun. Tania dan Rina langsung panik, mereka pun menyerahkan baby twins kepada papa dan mamanya. Vien, apa kamu sudah siapkan nama untuk mereka? Tanya Tuan Diwan kepada sang menantu. Sudah Dat. Davien melihat bayi lelaki yang ada dalam gendongannya saat ini. Dia akan kuberi nama, Faza Dania Syakir Wilmar. Ucap Davien, dan kini melihat putri bungsunya. Dan kamu dek, papa kasih nama Vita Dania Syakira Wilmar, mereka bisa dipanggil Faza dan Vita, atau Syakir dan Syakira. Lanjut Davien lagi. Vera tersenyum, nama yang bagus, kemudian dia pun mengsatu kening putri dan putranya. Selamat datang Syakir, Syakira perkenalkan ini Om Aldi. Celetuk Aldi kepada dua baby yang kembali terlelap. Welcome to Syakira, panggil saja aku ini Unceleki. Timpal Ricky. Dih, anak-anakku kenapa kalian yang kenalan lebih dulu? Tukas Davien dengan nada tidak suka. Suka-suka kamilah. Nah, kalau kalian besar nanti jangan dekat-dekat dengan dua demit ini ya. Lanjut Davien. Semuanya tertawa. Kebahagiaan jelas terpancar di wajah semua orang yang ada dalam ruangan itu. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Vera sudah diizinkan pulang. Saat ini Davien dan Vera baru meletakkan Syakir dan Syakira pada box di dalam kamar mereka. Vera tidak tega jika mereka harus tidur terpisah di usia yang masih sangat bayi. Maka dari itu, ibu dari dua anak ini meminta Davien menyuruh anak buahnya memindahkan kembali box mereka. Vera merebahkan dirinya di atas rancang mini yang berada di sana. Diikuti oleh Davien, dia ingin kembali manja dengan istri tercintanya itu. Sayang, aku kangen. Rengek Davien sambil mengsatu cium leher Vera. Sayang, nanti kamu tidak tahan. Peringat Vera. Kalau sudah tidak tahan, tinggal aku minta jatah. Tanpa rasa bersalah Davien dengan mudah mengucapkan kata itu. Vera membulatkan matanya, tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Sayang, kamu harus bersabar selama 44 hari, Ten. Jemu tidak boleh masuk ke dalam guaku. Ujar Vera membuat Davien langsung bangkit. Sayang, kenapa kamu bilang begitu, kenapa aku tidak boleh memasuki goamu? Tanya Davien yang tidak terima dengan usulan dari sang istri. Aku kan baru melahirkan, jadi sebelum sampai 44 hari kamu harus bersabar. Timpal Vera. Haram hukumnya jika kamu masuk sekarang. Lanjut Vera lagi. Davien terdiam, bagaimana bisa dia bertahan selama itu? Kenapa, kamu tidak mau bersabar ya? Tanya Vera yang mulai ragu. Jangan pernah berpikir untuk masuk dalam goa lain, atau Tuan Jemu akan kupotong menjadi dua. Ancam Vera membuat Davien merinding. Mana mungkin aku mencari goa lain sayang, goamu saja sudah sangat memu 4 skanku.
Jawab Davien langsung memtigaluk Vera dari belakang. Oke. Tangisan Shakira terdengar dalam box. Oek, oek, oek. Shakir pun ikutan terbangun dan menangis. Davien dan Vera saling menatap, mereka pun langsung mengambil keduanya. Ululu anak mama sudah bangun, haus ya sayang? Tanya Vera yang tidak mungkin mendapatkan jawaban dari anaknya. Vera langsung menyusui si bungsu, Shakira begitu lahap menyusu pada sang mama, dia pun dia dan kembali terpejam. Sedangkan Shakir sedang didiamkan oleh Davien, tapi lagi-lagi dia menangis. Oek, oek, oek. Sayang anak papa, jangan nangis nak. Jadi laki-laki tuh harus kuat. Ujar Davien malah semakin membuat putranya menangis keras. Uik, oek. Vera kalang kabut saat mendengar putranya menangis histeris. Dia pun menyerahkan si bungsu pada Davien dan gantian, dia menyusui si sulung. Anak mama yang tampan ini juga haus ya? Kap. Vera mengsatu anak lelakinya itu lalu menyusui, Shakir langsung diam. Davin yang melihat anak lelakinya menyusu dengan begitu lahap membuatnya merasa iri. Enak sekali dia bisa menyusu setiap saat. Dek, itu kan punya papa. Hardik Davien yang membuat Vera melotot. Kamu cemburu dengan anakmu sendiri hah? Tukas Vera sedikit pelan. Tapi aku juga ingin. Ujar Davien dengan wajah menyedihkan. Tidak ada lagi jatah untukmu, ini jatah mereka. Jawab Vera dengan muka ketus. Jangan gitu dong sayang. Davien masih menimang anak perempuan dalam gendongannya. Namun, karena belum merasa kenyang, lagi-lagi Shakira menangis. Oek. Sayang bagaimana ini? Tanya Davien bingung. Kamu usahakan buat dia diam dulu, aku mau menyusui Shakir hingga kenyang dulu, supaya dia kembali tertidur. Davien mengangguk, dia pun terus menimang-nimang anaknya, berusaha membuat dia terdiam. Tidurlah anak papa sayang, nah. Entah apa yang Davien nyanyikan, yang jelas Vera ingin ketawa mendengar suara Davien. Shakira yang berada dalam gendongan Davien hanya diam menatap sang ayah yang berusaha menidurkan dia lagi. Akhirnya setelah Shakir merasa kenyang, bayi gembul itu kembali tertidur, kini gantian menyusu dia menidurkan putri kecilnya. Setelah kedua anaknya tertidur, Davien dan Vera langsung tepar di atas ranjang. Pengalaman pertama dalam mengurus anak, tentu membuat keduanya lebih belajar dan ekstra sabar. Mereka pun akhirnya terlelap, kedua bayi mereka pun tidur begitu pulas.